200 gram tepung terigu, 90 gram tepung gula, 100 gram mentega, 1 butir telur, 25 gram tepung almond, dan 3 gram garam. Masukkan tepung, gula, dan bubuk kacang almond, lalu ratakan. Mengaduk dengan sendok, masukkan mentega, aduk kembali menggunakan tangan hingga tercampur rata. Kocok 1 butir telur, masukkan ke dalam adonan, aduk kembali adonan hingga tercampur rata. Bulat-bulatkan adonan agar menjadi satu. Ke dalam plastik wrap, bungkus adonan. Setelah itu ambil adonan dan gilas menggunakan rolling pin dan sedikit tepung agar tidak lengket. Setelah itu angkat adonan menggunakan rolling pin. Sesuaikan adonan dengan cetakan. Tekan-tekan adonan pada cetakan, lalu sisa-sisa pada adonan dirapikan pada atas cetakan. Selanjutnya bahan pla. 3 kuning telur, 70 gram gula, 380 ml susu, 1 jeti vanili, 40 gram mentega. Masukkan susu dan campurkan ekstra vanili ke dalam panci. Kemudian 3 kuning telur, tambahkan gula dan 1 sendok teh vanili bubuk. Masukkan tepung maizena. Kocok menggunakan balon whisk hingga tercampur rata. Masukkan susu ke dalam adonan. Setelah itu kocok kembali hingga rata. Lalu tuang adonan ke dalam panci, panaskan hingga menjadi pla yang kental. Pindahkan adonan ke mangkuk. Tambahkan mentega, lalu kocok kembali dengan balon whisk hingga tercampur rata. Tutup adonan menggunakan plastik wrap hingga tidak kering. Lalu tusuk-tusuk kulit pie menggunakan garpu. Potong atas bagian stroberi dan potong membentuk slice. Mixer sebentar adonan pla hingga menjadi seperti krim. Lalu masukkan ke dalam plastik segitiga. Masukkan pla ke dalam kulit pie yang sudah dipanggang. Lalu ratakan pla menggunakan sendok. Setelah rata, masukkan stroberi di atas pla dan disusun melingkar
seperti menjadi bunga ros. Lalu masukkan agar-agar stroberi untuk menjadi perekat pada garnish stroberi. Langsung aja cara membuatnya. Di sini aku mempunyai 350 gram tepung terigu pro sedang, 60 gram gula halus, aduk rata. Kemudian di sini kita tambahkan 1 butir telur ukuran sedang. Tambahkan juga margarin sebanyak 125 gram. Ini setengah beku ya. Kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Tambahkan air es kira-kira 50 ml. Tapi disesuaikan dengan kelembaban tepung kalian ya teman. Jadi kalau umpamanya adonannya udah dapat kita pulun tanpa harus menghabiskan air 50 ml, dihentikan aja penggunaan airnya. Nah, ini di sini aku menggunakan tangan hingga menjadi adonannya yang bisa kita cetak nantinya. Nah, ini udah ya. Kemudian kita simpan di plastik wrap, lalu kita istirahatkan kulit pie-nya ini di dalam chiller dulu kira-kira 30 menitan. Sambil menunggu kulit pie-nya biar lebih rileks, kita buat fillingnya dulu atau isiannya. Di sini aku menggunakan 3 siung bawang putih, kita geprek lalu cacah kasar. Setengah buah bawang bombay ukuran sedang sama seperti bawang putih, ini juga kita cacah kasar. Jangan diganti dengan bawang merah ya teman. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku mempunyai jamur kancing, kira-kira ada 8 buah, ini kita potong tipis-tipis. Nah, kalau nggak ada, kalian bisa skip ya. Atau kalian nggak suka jamur kancingnya juga boleh di skip. Kemudian panaskan teflon dengan sedikit minyak, lalu kita akan tumis bawang putih dan bawang bombaynya hingga wangi dan layu. Nah, ini udah wangi, kemudian kita tambahkan ayam cincangnya sebanyak 100 gram. Nah, ini kita tumis ayamnya sampai berubah warna ya, hingga dagingnya ini berwarna kepucat-pucatan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian aku masukkan jamur kancingnya. Nah, di sini jamur kancingnya aku masukkan di awal ya, nggak apa-apa. Kemudian ini kita aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Kalau kalian ingin jamur kancingnya ditaruh atau dituang ke dalam tumisan di akhir, boleh. Nah, juga ada wortel sebanyak 1 buah, kita potong kecil-kecil. Kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Dan di sini juga aku mempunyai kentang 1 buah ukuran sedang, sama seperti wortel, kita potong persegi agak kecil-kecil. Kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, setelah kentang dan wortelnya udah mulai agak lunak, di sini aku mempunyai susu UHT sebanyak 150 ml. Ini kita tuang semuanya. Lalu ini kita biarkan hingga semua menyatu dan air susunya ini meresap ke dalam kentang dan wortelnya. Kita masak sampai kentang dan wortelnya ini benar-benar empuk. Tambahkan seasoning seperti garam dan kaldu bubuk. Kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, di sini aku mempunyai 75 gram keju cheddar. Ini kita parut lalu kita tuang semua ke dalam filling pie-nya nanti. Ini udah mulai empuk ya sayurannya, kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk lagi hingga airnya ini agak mengental. Nah, kalian bisa koreksi rasa. Kalau dirasa ada yang kurang, kalian boleh tambahkan. Nah, ini berubah warna karena aku tambahkan sedikit kecap asin dan di sini juga aku kasih bubuk oregano biar rasanya lebih enak. Nah, ini udah matang, kemudian kita sisihkan dulu.
Selanjutnya ini adalah kulit pie yang sudah kita simpan di chiller selama kurang lebih hampir 1 jaman. Ini kita potong-potong lalu kita bagi menjadi beberapa bagian. Untuk per dognya di sini aku pakai sebanyak 30 gram ya, kita timbang. Jadi aku buat pie-nya ini hingga 20 biji dan sisanya untuk bagian atasnya nanti. Nah, ini kita ambil ya dognya atau kulit pie-nya yang sudah kita timbang seberat 30 gram. Kemudian ini kita bentuk di cetakan pie kira-kira seperti ini. Kalian lakukan sampai semuanya habis. Lalu kalian bisa tusuk-tusuk bagian bawahnya. Nah, ini udah semua ya, kita tusuk-tusuk bagian bawahnya. Kemudian kita isi bagian tengahnya dengan filling yang sudah kita buat di awal tadi. Nah, ini kita isi jangan sampai terlalu penuh ya, disesuaikan aja sama rata isian dan kulit pie-nya kira-kira seperti ini. Kalian lakukan sampai semua kulit pie terisi dengan fillingnya. Nah, ini sisa kulit pie yang sudah kita cetak di cetakan pie, ini kita akan buat untuk penutup bagian atas pie-nya nanti. Nah, di sini aku buat agak memanjang garis-garisnya seperti ini. Nah, kalian juga bisa cetak tutupin semua, tapi aku enggak ya. Jadi kita buat seperti ini aja untuk bagian atasnya. Untuk bagian atasnya kalian bisa sesuaikan selera sekreatif kalian. Nah, ini aku biasa aja ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalian lakukan sampai semua bagian atas tertutup seperti ini. Nah, setelah tertutup, kita kasih olesan di bagian atasnya dengan campuran kuning telur dan susu. Kita ratakan di bagian atasnya, kita oles, dan setelah selesai ini siap untuk kita panggang. Pastikan oven kalian udah benar-benar panas ya. Nah, ini udah matang, hasilnya cantik banget dan wangi banget. Ini seriusan untuk kalian coba. Cara buatnya simpel, dijadikan isian snack box, ide jualan, cocok banget. Nah, tampilannya seperti ini ya kalau udah matang. Selanjutnya aku akan memperlihatkan bagian tengahnya. Nah, kulit pie-nya ini sengaja kita buat agak Membuat kulit pie. Yang pertama, mentega 125 gram, tepung terigu 250 gram, mentega dingin dipotong kotak, gula halus 2 sendok makan, tekan dan aduk menggunakan garpu. Aduk terus sampai tercampur dan berbentuk remah-remah. Tambahkan air es 2 sendok makan. Aduk kembali menggunakan tangan sampai semua adonan yang kering menempel menjadi satu. Bungkus adonan dengan plastik wrap. Simpan adonan dalam kulkas selama 15 menit. Kemudian membuat isian pla. Kuning telur 5 butir, kocok menggunakan balon whisk, 2 sendok makan tepung maizena larutkan dengan air 50 ml, tambahkan ke dalam kocokan telur, susu kental manis putih 200 ml, tambahkan ke dalam kocokan telur, lalu susu segar 200 ml. Dan 1 sendok teh vanili bubuk. Larutkan vanili dengan larutan maizena. Tambahkan ke dalam kocokan telur. Aduk kembali semuanya menjadi satu dan tercampur rata.
Lalu saring adonan agar tidak ada yang menggumpal-gumpal. Saring adonan susu sebanyak 2 kali. Proses pemanggangan pai susu. Oles cetakan dengan mentega secara merata. Ambil adonan kulit yang telah disimpan 15 menit di dalam kulkas. Gilas adonan dengan ketebalan sesuai yang diinginkan menggunakan rolling pin. Angkat adonan menggunakan rolling pin dan diletakkan di atas cetakan pai. Bentuk adonan sesuai dengan loyang pai dan tekan-tekan pinggiran pada cetakan. Rapikan sisi loyang pai menggunakan pisau. Lubangi tengah adonan, bisa juga menggunakan garpu dan alat seperti ini. Masukkan adonan ke dalam oven. Masak kulit pai sampai setengah matang 20 menit dengan derajat 180 derajat Celcius. Setelah 20 menit, cek kulit pai dan angkat. Simpan dalam suhu ruang hingga dingin, kemudian tambahkan pelas susu. Masak kembali dengan 25 menit atau sampai matang. Setelah matang, angkat kembali pai dari oven. Dan pai sudah siap disajikan.